Halo para sedulurku dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama dengan gua Mas Sopet. Terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan menyampaikan sebuah cerita yang cukup mencengangkan pada saat itu. Akan tetapi sebelum masuk cerita lebih lanjut, ngomong-ngomong soal media sosial, kita tahu sendiri bahwa media sosial ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Contohnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak media sosial lainnya. Dari media sosial tersebutlah kita bisa mengenal orang meskipun jaraknya itu jauh, kita bisa menambah relasi. Akan tetapi apabila kita tidak bijaksana dalam menggunakannya, ini akan berakhir seperti gadis yang akan gua ceritakan nantinya. Nah, jadi pada saat itu ada seorang gadis yang memiliki kenalan melalui media sosial yaitu Facebook, dan orang ini ngakunya itu seorang polisi. Dari situ dia diajak kenalan, lama-lama menjadi dekat, bahkan sampai si gadis ini tuh diajak menikah oleh orang tersebut. Tapi bukannya berakhir dengan sangat senang, gadis ini malah berakhir dengan sangat mengenaskan. Jadi gadis ini ditemukan dengan sangat mengenaskan, dengan posisi dia tidak berpakaian, kemudian kepala sampai badannya ini terkubur oleh tanah. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan sekarang siapkan makanan kalian, cepat nonggon yang paling penak biar kalian tuh bisa nyaman nonton video ini. Tanpa kesusahan lagi, let's go. Pada tahun 2014, kejadian ini terjadi di daerah Pik, Pantai Indah Kapuk, di halaman kosong yang penuh dengan semak belukar. Dan kejadian ini kalau kalian tahu, ini sempat membuat geger masyarakat di sana. Karena apa? Karena kondisi gadis ini pada saat ditemukan itu jasanya sebagian telanjang. Jadi memang gadis ini tidak menggunakan celana. Kemudian kepala sampai badannya itu tertancap di tanah. Nah, terus gadis yang mengalami hal buruk ini bernama Desi Ekasari atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Desi. Pada saat itu berusia 20 tahun. Desi ini lahir di Desa Bongas, Kecamatan Watu, Kota Pemalang, Jawa Tengah. Dan menurut informasi yang gua dapatkan, ternyata Desi ini adalah orang yang sangat baik, penurut, dan pengertian dengan kondisi keluarganya. Karena pada saat itu, pada saat masa sekolahnya, ternyata bapaknya ini bekerja sebagai tukang ojek yang rela hujan-hujanan, panas-panasan, hanya demi melihat anaknya ini bisa memiliki pendidikan yang lebih baik dari bapaknya. Nah, makanya ketika Desi ini lulus, dia nih pengen banget untuk membalaskan budi kepada orang tuanya. Dia pengen membuat orang tuanya ini senang dan mengubah kondisi ekonominya. Akhirnya karena keinginan itulah Desi mengambil kursus keahlian yang diadakan di Yogyakarta. Setelah itu barulah tuh dia mencoba untuk mendaftar pekerjaan di salah satu maskapai yang sangat besar, yaitu maskapai penerbangan yang ada di Jakarta. Dan ya rezekinya anak soleha, Desi ini diterima di bagian informasi di maskapai penerbangan pada saat itu. Mendengar hal itu, Desi ini sangat seneng banget, apalagi bapaknya, ibunya pasti gembira banget lah. Makanya dengan restu orang tua, Desi berangkat ke Jakarta. Singkat cerita, setelah 3 bulan menjalani kehidupannya, dia sedikit demi sedikit bisalah mengubah keadaan perekonomian keluarganya. Akan tetapi hingga pada akhirnya ini semua berakhir ketika Desi mendapatkan kabar bahwa sahabatnya ini meninggal dunia. Pada saat itu Desi sangat terpukul sekali, sangat sedih sekali, karena sahabatnya ini sudah sejak kecil dia bersama dengan sahabatnya. Dan pada saat itu Desi ingin bertemu sahabatnya untuk terakhir kalinya. Karena keinginan itulah makanya Desi ini mencobalah untuk mengajukan cuti untuk pulang kampung. Terus pihak perusahaan yang mendapat laporan seperti itu langsung saja tuh permintaannya ditolak sama pihak perusahaan. Kalau menurut gua sih wajar aja lah ya, apalagi ini perusahaan gede loh. Kecuali misalnya yang meninggal itu pihak keluarganya, mungkin beda cerita. Terus karena Desi ini tetap kekeh, makanya dia nekat untuk pulang kampung tanpa izin, dan dia sudah siap jikalau dia akan dipecat oleh pihak perusahaan. Makanya setelah 1 minggu kemudian, loh kok Desi ini nggak pernah berangkat, kemana Desi ini, kok bisa-bisanya nggak masuk tanpa keterangan. Makanya dari situ pihak perusahaan memutuskan untuk memecat si Desi. Di situ ya Desi udah nggak kaget lah, karena dia sudah siap dengan resiko kalau dia pulang tuh
dia bakal dipecat. Selain itu juga dia merasa bahwa dia mampu untuk memulai dari nol lagi karena dia menganggap bahwa skillnya itu sudah sangat mumpuni. Selama dia di rumah, karena pada saat itu sedang gempar-gemparnya, sedang rame-ramenya media sosial Facebook, itu sekitar tahun 2014, ternyata di sini banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menghubungi dan mencoba untuk berkenalan dengan si Desi ini. Akan tetapi semua chat yang ada di Facebook itu diabaikan sama si Desi ini. Karena apa? Karena pada saat itu sedang rame-ramenya atau sedang marak-maraknya modus penipuan. Makanya di sini menghiraukan semua chat yang ada di Facebooknya. Tapi dari semua chatnya itu ternyata di sini ada salah satu yang dia notice. Soalnya dari pagi, sore, malam itu dichatin terus. Makanya dia wah ini kayak ada yang beda nih. Makanya si Desi ini menotis dan mencobalah untuk membalas chat tersebut. Semuanya bermula pada bulan Februari tahun 2014. Nah, singkat cerita ya, orang yang ngechat Desi ini ngakunya adalah seorang polisi yang pada saat itu sedang bertugas di Lampung. Namanya adalah Irwan Alexandrian atau biasa dipanggil dengan Aldo. Pada saat itu ternyata Aldo ini menyampaikan bahwa dirinya ini pengen berkenalan dan ingin mengenal lebih dekat bagaimana pribadinya si Desi. Ya, seiring berjalannya waktu hubungan mereka semakin deket tuh. Desi ngerasain tiap harinya kayak seneng banget. Ya kalian kayak gak pernah jatuh cinta aja lah. Hawanya kan kalau orang jatuh cinta tuh seneng terus, kayak gak pernah ngerasa capek setiap harinya, semangat terus gak pernah kendor. Apalagi pada saat itu Desi ini dijanjiin bakal dinikahin sama Aldo. Apa gak kelepek-kelepek wih. Apalagi kan orang yang ngajak nikah itu adalah orang yang punya seragam. Makanya pada saat itu Desi ini juga sampai ngomong ke bapaknya tuh, "Pak kilo aku duwe cowok polisi, katanya mau nikahin aku." Ya namanya orang jatuh cinta ya, ora pernah ketemu, gak pernah bertemu, ya tetap aja tuh berbunga-bunga hatinya, padahal nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti itu. Soalnya apa? Ternyata Aldo yang ngaku jadi polisi ini ternyata hanyalah seorang tukang kayu yang bekerja di pergudangan yang ada di Jakarta Utara. Singkat cerita, 26 Februari 2014, Desi yang ditemani sama salah satu keluarganya itu pergi ke Polsek Watu. Di situ Desi mau buat SKCK yang nantinya itu akan digunakan untuk melalang buana di Jakarta. Untuk adu nasib, siapa tahu bisa dapat kerjaan di sana. Apalagi kan di sana kan ada pacarnya tuh si Aldo. Ya ini menjadi salah satu faktor utamanya Desi untuk berangkat ke Jakarta. Ya dibuatlah dan di tanggal itu juga sorenya dia memutuskan untuk berangkat ke Jakarta menggunakan transportasi darat. Tapi sebelum itu Desi pastilah meminta restu kepada orang tuanya dan orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik buat si Desi. Nah, terus cok ya, sesampainya di sana, Desi ini menginap untuk sementara waktu tuh di rumah temennya. Dan di situ Aldo yang mendengar hal itu kayak, wah, pas banget Tiki. Di situ ternyata Aldo ini memiliki pikiran dan niat yang jahat kepada si Desi. Dia merencanakan sesuatu yang nantinya ini akan membuat Desi tewas di semak belukar. Apa nggak ngeri? Kok ya no wong ini ya Jan. Terus di tanggal 2 Maret tahun 2014 Aldo dan Desi ini janjian untuk bertemu di malam harinya di Kota Tua, tepatnya di Museum Fathahillah. Nah di tanggal itu juga sorenya ternyata Aldo ini mengajak rekannya untuk survei lokasi yang nantinya ini akan digunakan untuk melancarkan aksinya tuh. Temannya itu namanya si Ii. Nah, tapi di sini ya, Ii ini tidak diberitahu sama sekali sama si Aldo. Taunya cuma diajak untuk nemenin Aldo yang akan pergi ke daerah Pik, Pantai Indah Kapuk, tepatnya di bagian yang banyak semak-semaknya. Nah, sesampainya di sana, Ii ini hanya disuruh menunggu di motor. Jadi memang si Ii ini nggak tahu apa-apalah. Bahkan pas Aldo ini turun dan masuk ke semak-semak, ya ini nggak tahu kalau ternyata si Aldo ini memiliki niat yang jahat. Di situ Aldo menyiapkan tempat di sekitaran tepi sungai dan setelah semuanya ini beres, Aldo ini buru-buru mengajak Ii untuk kembali lagi ke mesnya. Dan sesampainya di mes, Aldo ini siap-siap mandi, berpakaian yang rapi, macak sing ganteng, terus nganggo minyak wangi sing akeh ben
Desi ini kalau ketemu langsung wah, klepek-klepek gitu. Tapi ya seperti yang gua bilang, Aldo yang awalnya memang memiliki niat yang jahat, dia ini tidak lupa untuk membawa sebuah pahat besi yang diselipkan di kantong celananya. Singkat cerita, jam 11 berangkatlah tuh Aldo diantarkan II ke Museum Fathahillah. Di situ Desi sudah menunggu kedatangan si Aldo dan pas datang, wah, langsung senangnya bukan main ketemu cowoknya ya. Di situ dia mulai ngobrol, ngalor ngidul, jalan-jalan, beli jajan ke sana ke sini. Dan tiba-tiba Aldo dan Desi ini berhenti sejenak dan nggak tahu tiba-tiba si Aldo ini kayak menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada si Desi. Ternyata apa? Aldo ini pengen mengajak Desi untuk ke hubungan yang lebih serius. Makanya dari situ Aldo ini mengajak Desi untuk bertemu dengan ayah sama ibunya yang ada di rumah. Nah, orang tua Aldo ini tinggal di Kapuk Muara yang letaknya nggak terlalu jauh sama tempat kerjanya Aldo yang sebenarnya. Desi yang mendengarkan itu langsung mantok-mantok aja dan berangkatlah mereka berdua menuju rumahnya Aldo menggunakan bajai. Tapi pas di jalan, tiba-tiba kok bajainya nih belok dan nggak sesuai sama yang dituju di awal. Bajai ini menuju ke tempat yang memang sudah disiapkan Aldo di daerah Pik tadi. Nah, sesampainya di sana, Aldo ini memastikan kondisi sekitar apakah sudah sepi atau belum. Dan barulah ketika sudah sepi, Aldo ini langsung menarik Desi dengan paksa dan dibawa masuk ke area semak-semak yang sudah disiapkan sama si Aldo. Di situ Aldo membentak dan menyuruh Desi tuh untuk berbaring di area semak-semak. Di situ Desi shock gitulah, pokoknya dia kayak terbujur kaku, nggak berdaya, kayak dia masih belum menerima respon dengan apa yang dilakukan si Aldo ini. Si Desi pada saat itu hanya bisa nangis dan ya cuman bisa nurut aja apa yang dibilang sama si Aldo. Dengan sikap seperti itu, Aldo ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung melakukan hal yang sangat tidak terpuji, yaitu dengan merenggut keperawanan si Desi. Sebenarnya di situ Desi ini sempat ngelawan, tapi ya mau gimana kan ya, apalagi pas itu sudah ditelanjangi sama si Aldo, jadi Desi sudah tidak bisa berbuat banyak. Nah, singkat cerita, beberapa saat kemudian ketika Desi ini melihat sebuah celah untuk kabur, dia menepis tangan si Aldo terus berdiri dan berlari meminta bantuan. Di situ Desi mencoba untuk berteriak meminta pertolongan, tapi karena Aldo ini saking gesitnya dan karena Aldo tidak mau ketahuan, ya mulut Desi ini langsung dibekap terus diseret kembali ke tempat itu. Di situ Desi tidak kehilangan akal, dia menggigit tangan Aldo dengan keras sampai tangannya ini membekas sebuah gigitan. Dari situ emosi Aldo ini meluap dan tak terbendung. Dan ini membuat dirinya mengambil sebuah pahat yang ada di saku celananya dan gak lama langsung pahat itu dilayangkan ke muka Desi berkali-kali. Di situ juga Aldo memukul muka Desi dengan sangat keras. Gila, sumpah. Kok ya ada orang kayak gini ya? Tapi pada saat itu karena Aldo ini masih melihat Desi ini belum mati, walaupun kepalanya ini sudah dipenuhi dengan darah, akhirnya Aldo menarik jilbab Desi dan melilitkan jilbab itu ke leher sampai Desi ini mengembuskan nafas terakhir kalinya. Yuk buat teman-teman, kita doakan buat si Desi, semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah dan segala dosa-dosanya bisa dihapuskan. Yuk teman-teman. Setelah aksi kejamnya itu, Aldo tanpa ragu membenamkan wajah dan sebagian tubuhnya ke dalam lubang dengan kondisi menungging tanpa celana. Kemudian barulah dia pergi meninggalkan tempat itu, membawa tas milik gadis malang tersebut dan di dalamnya ada sebuah ponsel, sebuah dompet, dan uang Rp11.000. Terus pahat yang digunakan tadi untuk melukai Desi, Aldo membuangnya ke sungai. Agar apa? Ya agar tidak ketahuan sama pihak kepolisian. Lalu tanpa rasa bersalah, Aldo ini kembali lagi ke tempat mes dia bekerja. Di situ dia langsung membersihkan diri, tidur di kamarnya seakan tak terjadi apa-apa. 2 hari kemudian, ternyata di kampung halamannya, ayahnya itu mendapatkan sebuah pesan
yang nomornya itu milik si Desi. Di situ pesannya berisi bahwa Desi ini telah diculik dan jika Desi ini pengen kembali ke rumahnya, bapaknya ini harus menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah. Dan jika tidak diberikan, Desi ini akan kembali dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di situ Pak Slamet ini berusaha untuk tenang, untuk tidak panik dan meyakinkan dirinya bahwa putrinya ini baik-baik saja. Tapi semua usahanya ini sia-sia karena apa? Nggak berselang lama, polisi ini menghubungi keluarga Pak Slamet dan memberi kabar bahwa ditemukan sebuah jasad perempuan dan teridentifikasi sebagai Desi Ekasari. Di situ Pak Slamet dan keluarga terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka dengar, dan dengan hati yang berat mereka segera berangkat ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Dan sesampainya di sana mereka diarahkan ke RSCM untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sana, Pak Slamet dan keluarganya melihat ada jasad yang terbujur kaku dan ternyata jasad itu adalah jasadnya si Desi. Di situ keluarganya udah tangisan, air mata berjatuhan. Kayak mereka ini masih belum menerima bahwa Desi ini bisa berakhir seperti ini. Anak yang mereka didik, mereka sayangi, yang memiliki niat yang baik untuk merantau, untuk mencoba merubah perekonomian keluarga, ini malah berakhir dengan sangat tragis. Ya, setelah itu Pak Slamet ini langsung segera menyelesaikan administrasinya dan mereka membawa jasad Desi pulang ke Pemalang, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Nah, di sini nih, dikira Aldo ini bisa kabur gitu aja karena nggak berselang lama polisi ini menemukan titik terang berkat satu kesalahan si Aldo. Kesalahannya apa? Ternyata ponsel Desi yang Aldo ambil tadi itu tidak pernah dimatikan. Makanya polisi ini bisa melacak dan menemukan lokasi terakhir ponsel itu. Dan ternyata ponsel itu berada di sebuah mes perusahaan perkayuan di Jalan Kapuk Muara, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan ya nggak kesulitan lah, polisi akhirnya berhasil menangkap Aldo di tempat Aldo tidur. Melalui berbagai persidangan, akhirnya Aldo ini dijerat dengan pasal berlapis atas pembunuhan berencana dan tindakan asusila, dan Aldo ini divonis 20 tahun penjara. Tapi bagi keluarga Desi, hukuman itu tak sebanding dengan kehilangan yang mereka rasakan. Sebab tak ada hukuman di dunia ini yang bisa mengembalikan Desi ke dalam pelukan mereka. Sumpah, gila. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman, para janjukers cerita mengenai Desi Ekasari yang berakhir dengan tragis. Dan pesan gua, kalian bisa lebih berhati-hati untuk mengenal seseorang, untuk dekat dengan seseorang, apalagi kamu tidak pernah bertemu dengan orang yang kamu ajak kenalan itu. Dan ya, bijak-bijaklah kalian dalam menggunakan media sosial. Oke, buat para sedulur, buat para janjukers, terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.